Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafirul Niam dari jurusan Biologi Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal Herpetofauna. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Karakteristik Ular Sanca Batik Piton reticulatus yang dipanen di Sumatera Utara. Jurnal ini diambil dari Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam yang ditulis oleh Christina Nainggolan, Mirza Dikar Rikus Rini, dan Agus Priyono Kartono. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017, volume 14, yang pertama. Nama saya Syakirun Niam sebagai reviewer, dan jurnal ini saya review pada tanggal 22 Mei 2022. Baik, yang pertama adalah abstrak. Pada jurnal ini, pada abstrak dijelaskan tentang latar belakang atau dibahasnya jurnal ini, yaitu ular sanca batik Piton reticulus adalah salah satu jenis ular yang pemanennya dijadikan komoditas ekspor. Selanjutnya, pada abstrak ini juga menjelaskan tujuan, yaitu karakteristik morfologi ular sanca batik yang dilakukan di Sumatera ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik Piton reticulatus hasil panenan yang diolah tempat pemotongan untuk menduga perubahan struktur populasi di alam. Pada abstrak ini juga dijelaskan apa saja yang diamati, baik dari jenis kelamin, jumlah panenan, sekrasio, morfometri, kelas umur, kematangan reproduksi, dan jenis pakan. Jurnal ini juga membandingkan tentang hasil penelitian yang sebelumnya, yang disimpulkan bahwa jurnal ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa perdagangan kulit komersial tidak memusnahkan populasi dari Piton reticulatus di Indonesia. Namun demikian, ukuran tubuh pemanen yang lebih kecil dari penelitian sebelumnya memberikan sinyal kemungkinan terjadinya panenan yang berlebihan. Baik, langsung saja pada pendahuluan. Di sini Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor reptil dalam 2 dekade terakhir ini, diantaranya ekspor ular sanca Piton reticulatus dengan permintaan yang tinggi. Tingginya tingkat eksploitasi dan pemanfaatan sebagai komoditas ekspor menyebabkan Piton reticulatus menjadi salah satu spesies yang mendapatkan perhatian dunia terkait dengan kelestarian populasinya akibat pemanenan di alam. Meskipun telah dilakukan pemantauan populasi hidupan liar yang dieksploitasi, nyatanya banyak spesies yang dipanen tidak dapat terpantau. Untuk menentukan jumlah panenan lestari dibutuhkan data lagi pertumbuhan populasi dan ukuran populasi di alam. Dibutuhkan teknik pemanenan alternatif untuk mengevaluasi keberlanjutan sehingga dapat dicapai suatu keputusan yang tepat yang berasaskan sustainable harvest. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama menganalisa karakteristik Piton reticulatus tempat pemotongan berdasarkan jumlah panenan, sekrasio, kelas umur, morfometri, kematangan reproduksi, dan jenis pakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai karakter panenan dan perubahan struktur populasi Piton reticulatus di Sumatera Utara yang dapat digunakan sebagai dasar ilmiah dalam menentukan tindakan dan pengolahan. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode kualitatif dengan mengamati jumlah spesies yang dipanen di rumah pemotongan. Parameter yang dicatat saat pengamatan adalah jumlah panenan, morfometri, jenis kelamin, bagian reproduksi, telur dan testis, dan jenis pakan. Data panenan dikumpulkan dengan memeriksa spesimen saat proses pemotongan. Jumlah panenan di tempat pemotongan ditentukan dengan cara menghitung langsung seluruh spesimen yang dipotong. Pendekatan dasar yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi tentang spesimen yang dipotong untuk mendokumentasikan sifat dasar dan bias yang melekat pada proses penangkapan. Penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan dari penulis, yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik Piton reticulatus hasil panenan yang diolah di tempat pemotongan untuk menduga perubahan struktur populasinya di alam. Variabel morfometri yang diukur adalah snout fence length atau SFL
yaitu panjang tubuh mulai dari moncong sampai kloaka dalam ukuran sentimeter. Bobot tubuh dalam satuan gram dan jenis kelamin serta panjang badan yaitu panjang dari leher sampai kloaka dalam satuan sentimeter. Panjang ekor dalam satuan sentimeter, panjang kepala sentimeter, dan jarak antar mata juga diukur. Pengukuran panjang ekor dimaksud untuk mendapatkan informasi panjang total ular dan panjang badan digunakan sebagai indikator utama dalam penangkapan ular yang diperdagangkan. Pengukuran terhadap semua variabel dilakukan dengan menggunakan pita ukur. Piton yang telah diteliti untuk menentukan jenis kelamin dan kondisi reproduksi dengan pemeriksaan langsung dari gonad, telur, dan testis diambil dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang telah diberi label, kemudian ditimbang, dihitung, dan diukur jumlah telur, folikel kecil dan besar. Hasil dan pembahasan pada penelitian yang ditentukan dalam jurnal ini adalah jumlah panenan dalam penelitian ini adalah jumlah individu yang dipotong di tempat pemotongan yang berjumlah 272 ekor. Peluang piton reticulus jantan dan betina untuk tertangkap adalah sama karena eksploitasi piton reticulus oleh penangkap tidak mempertimbangkan jenis kelamin. Rata-rata tangkapan adalah sekitar 15 ekor per hari. Sistem perkawinan ular biasanya poligami, poliandri, poligini, maupun monogami. Namun, lebih banyak untuk poligini. Pada jenis satwa liar yang bersifat poligini akan seimbang jika jantan lebih banyak dari betina. Jumlah panenan paling banyak dalam penelitian ini adalah kelas umur jantan dewasa. Terdapat hubungan positif antara pertambahan SFL dengan bobot tubuh ular, yaitu jika SFL bertambah, maka bertambah panjang, maka bobot tubuh juga akan bertambah besar. Betina yang kurang bobot badannya kurang sukses pula dalam perkawinan. Bahkan proses ovulasi dapat terhambat. Tidak ditemukannya sisa mangsa pada sebagian besar saluran pencernaan piton reticulus. Juga ular lapar dan bergerak lebih banyak sehingga lebih berpeluang bertemu dengan manusia dan ditangkap. Jadi pada hasil dan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ular-ular yang tertangkap yang digunakan atau yang berakhir di pemotongan merupakan ular-ular yang sedang lapar dan mencari mangsa. Kesimpulannya yaitu prinsip pelestarian, di mana jumlah yang dapat mempunyai kemungkinan lebih besar untuk tertangkap. Keseimbangan jumlah jantan dan betina menjadi sangat penting untuk menjamin keberlangsungan populasi Piton reticulatus. Piton reticulatus mempunyai tingkat toleransi yang tinggi terhadap manusia. Perubahan ukuran yang dipanen bisa menjadi indikasi bahwa telah terjadi penangkapan ular yang berukuran besar, sehingga populasi cenderung terdiri dari ular yang lebih muda dengan ukuran yang lebih kecil. Kekuatan pada jurnal ini menurut saya adalah yang pertama metode penelitian yang cukup terstruktur dan pencantuman data yang cukup lengkap. Data yang cukup lengkap baik data ularnya seperti panjang, SFL tadi, berat atau bobot tubuh, dan juga alat kelamin seperti testis tadi juga dicantumkan data-datanya. Yang kedua yaitu dalam penelitian menggunakan pembanding yang sama sehingga hasil dapat lebih mudah disimpulkan. Maksudnya adalah penelitian ini yang dilakukan dan ditulis pada jurnal ini berpatokan pada penelitian yang dilakukan dan ditulis pada jurnal sebelumnya. Sehingga apabila kita sebagai pembaca akan lebih mudah membandingkan dan menyimpulkan hasilnya. Sedangkan untuk kelemahan pada jurnal ini yaitu pada bagian awal tujuan penelitian masih membingungkan, entah apa tujuannya, seperti entah itu mengekspor atau maksud saya mencari tahu tentang ekspor ular Piton reticulatus atau mencari tahu tentang seperti ukuran dan lain sebagainya. Berikut merupakan review dari saya. Apabila ada kekurangan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.